Halo, selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali, saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda, kembali menemani Anda selama 1 jam ke depan di program kesehatan, yakni Sehat Selalu, yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi seputar kesehatan dengan narasumber terpercaya, dokter-dokter maupun petugas kesehatan dari rumah sakit yang ada di Kota Madiun. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, sudah hadir di studio Sakti TV narasumber kita, yakni Dr. Iin Fatimah, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Paru Mangunharjo, Provinsi Jawa Timur. Di mana tema yang akan kita bahas kali ini adalah bahaya stunting, tanda kegawatan anak yang tidak terlihat. Wah, ini cukup menarik nih. Seperti kita tahu ya pemirsa ya, bahwa stunting adalah salah satu tolak ukuran utama yang dapat mengetahui kekurangan gizi pada anak. Ini menunjukkan bahwa seorang anak gagal mencapai potensi pertumbuhannya sebagai akibat dari penyakit, kesehatan yang buruk, dan juga kekurangan gizi. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak aspek, baik dari itu aspek pendidikan hingga juga ekonomi. Stunting adalah kondisi yang harus segera mendapatkan penanganan. Pasalnya, dampak stunting dapat mempengaruhi pertumbuhan anak dan merugikan anak di masa depan. Untuk itu, pemirsa, hari ini kita akan membahas lebih dalam apa itu bahaya stunting dan bagaimana tanda kegawatan anak yang tidak terlihat atau tidak kita sadari. Namun sebelum itu, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Rumah Sakit Paru Mangunharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik pemirsa. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernapasan, Rumah Sakit Paru Provinsi Mangunharjo, Provinsi Jawa Timur, maksud saya, juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di RS Paru Mangunharjo buka dari hari Senin sampai hari Sabtu mulai pukul 8 pagi. RS Paru Mangunharjo juga melayani pasien BPJS dan juga umum. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di Studio Sakti TV, Dr. Iin, dokter spesialis anak. Selamat pagi Dr. Iin. Ya, selamat pagi Mbak Ati. Ini pertama kali ketemu sama dokter ya. Oke, baik Dr. Iin. Tadi sedikit sudah saya jelaskan di awal apa itu stunting. Tapi secara medis mungkin penjelasannya sedikit berbeda dokter. Boleh dijelaskan terlebih dahulu apa itu stunting? Kondisi stunting itu seperti apa sebenarnya? Ya, jadi stunting itu kalau secara medis adalah dia pendek, dalam artian pendek sesuai kurva, kita plot di kurva, tapi yang mengalami gangguan gizi kronis. Jadi dia pendek tapi juga mengalami gangguan gizi kronis. Kronis ini berarti jangka waktunya lama. Ya, jadi sudah terjadi bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Jadi tidak hanya sekedar pendek. Kalau dari segi medis seperti itu. Oke, secara mudah untuk dipahami masyarakat kurang lebih seperti itu ya, dari betul. gampangannya. Tapi kenapa sih kok stunting ini dikatakan jadi masalah buat anak, itu kenapa? Oh ya, stunting ini jadi masalah buat anak karena dampak ke belakangnya banyak orang yang belum tahu ya awalnya dulu. Tapi sekarang sudah banyak gencar ya beberapa daerah, kota atau kabupaten mungkin di Madiun sendiri. Saya juga ikut serta di Kota Madiun, di Kabupaten Madiun juga. Itu bahwa setiap daerah sudah melakukan beberapa program baik yang terintegrasi maupun enggak untuk menurunkan angka stunting di daerahnya masing-masing. Jadi saat ini mungkin angkanya sudah agak turun ya kalau sudah dikalkulasi, tapi belum semua daerah mengkalkulasi dari angka sejak awal. Jadi dampak ke belakangnya ini yang bisa membuat IQ atau kemampuan kognitif anaknya turun, sehingga nantinya bagi bangsa itu kan membuat dampak ekonomi negara itu juga turun. Jadi secara sinergitasnya kurang lebih seperti itulah untuk jangka panjangnya. Itu mungkin kalau misalnya kita lihat fungsinya anak ini kan namanya juga anak-anak ya, kita kan pengennya dibangun sebaik mungkin, baik itu pribadinya, karakternya dan lain sebagainya. Untuk nanti generasi yang akan datang itu dia bisa menjadi pemimpin daerah terutama, kan seperti itu ya. Menyiapkan kondisi anak lah. Tapi ini sebentar, saya barusan mak cengkling gitu. Mak cengkling baru tercetus ya, Pak. Baru tercetus. Apa bedanya stunting dengan gizi buruk, dokter? Oke, jadi ada beberapa masalah gizi yang kita hadapi. Yang pertama mungkin gizi baik, itu kan ya memang gizinya nggak ada masalah ya. Yang kedua gizi kurang. Gizi kurang itu berarti dia kalau di plot di kurvanya baik usia 0 sampai 5 tahun atau 5 tahun ke atas mengalami gizi kurang. Jadi gizi kurang itu dia tinggi tapi kurus, jadi penampakannya tinggi kurus.
Oke. Kemudian ada yang gizi buruk. Nah. Gizi buruk itu benar-benar dia kurus sekali. Nah, kurus sekali karena dia selain tidak hanya pendek, tapi juga dia sangat kurus. Jadi ototnya juga berkurang, proteinnya berkurang. Nah, yang dinamakan stunting ini adalah karena dia pendek, ya definisi di awal kan dia pendek. Betul. Dia pendek tapi mengalami gangguan gizi kronis. Jadi kenaikan berat badannya setiap bulan tidak adekuat naiknya, atau bahkan stagnan, ya, atau bahkan turun. Nah, itu yang dibilang stunting. Oke, karena dulu kalau kita memperhatikan berita-berita zaman dulu ya dokter, yang paling umum itu adalah anak terkena gizi buruk. Ya, betul. Kalau stunting itu kan jarang ya. Sepertinya mungkin beberapa tahun terakhir akhir-akhir ini ya baru ada istilah yang namanya stunting. Ya, betul. Itu tadi makanya saya tanya, apa sih bedanya gizi buruk dengan stunting? Mungkin masyarakat supaya paham juga. Oh, ternyata bedanya seperti ini. Oke, baik. Itu tadi sudah dijelaskan secara singkat jangka panjangnya dari dampak keadaan stunting ini. Kalau untuk jangka pendeknya itu seperti apa, dok? Nah, karena dampak jangka pendeknya stunting ya, karena ada gangguan gizi kronis, pasti dia akan memengaruhi fungsi otak. Jadi kognitif, otaknya akan perkembangan otak, karena di usia 0 sampai 2 tahun tuh periode emas, otak itu berkembang sangat pesat. Jadi perkembangan otaknya akan mengalami masalah. Terus kemudian yang kedua, bisa mengalami sering terkena sakit karena imunitasnya turun. Ya, karena ada gangguan gizinya itu kan. Nah, imunitas turun, dia sering mengalami sakit. Kemudian yang ketiga, nah lama-lama kalau kita biarkan kondisi stunting ini karena ada gangguan gizi kronik tadi ya, jadi mungkin ototnya atau massa ototnya akan mengalami penurunan atau pengurangan. Akhirnya bisa jatuh pada kondisi gizi buruk tadi yang jenengan bilang tadi. Ya. Ada hubungannya berarti ya? Iya, betul. Itu padahal baru jangka pendeknya. Iya. Karena anak stunting tidak terlihat kalau dari kasat mata, misalkan anakku sehat ini nggak apa-apa, tapi setelah di posyandu diplot langsung sama kadernya atau sama bidannya di posyandu, oh anak ibu stunting, kaget lah ibunya ya. Kok bisa, padahal anakku ya juga ini bagus, tapi ternyata kenaikan berat badannya tidak adekuat. Jadi itu, atau berat badannya stagnan, nah ibunya nggak waspada ini. Jadi harus hati-hati. Makanya nanti akan kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya ya dokter ya. Tadi sedikit spoiler untuk pemirsa yang ada di rumah untuk segmen pertama. Akan lebih dalam akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan program Sehat Selalu. Masih bersama saya Agni Saraswati dan juga tentu saja masih bersama Dr. Iin, narasumber dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Seperti tadi pembahasan kita di awal, tema kita cukup menarik, yaitu bahaya stunting, tanda kegawatan pada anak yang tidak terlihat, tidak tampak. Tadi sudah dijelaskan sedikit apa itu dampak jangka pendek dan juga jangka panjang dari stunting. Kalau jangka panjangnya tadi masih belum detail sepertinya. Mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut kalau begitu ya. Baik, dokter langsung saja. Tadi jangka pendeknya sudah dijelaskan secara detail. Untuk jangka panjangnya tadi sedikit sekali. Boleh dijelaskan lagi secara detail tentang dampak jangka panjang dari anak dengan kondisi stunting ini? Ya, jangka panjangnya adalah kaitannya dengan jangka pendek tadi karena mempengaruhi perkembangan otak, IQ-nya turun, akhirnya kan prestasi, menurunkan prestasi kerja, prestasi di sekolah, ya, itu bisa turun. Kemudian karena massa otot turun, anaknya tambah kurus, ya sering sakit-sakitan, akhirnya produktivitasnya nantinya akan menurun. Jadi dalam bekerja dia tidak bisa segera mendapatkan misalkan naik jabatan atau apa, karena stagnan di situ, pola pikirnya nggak bisa berkembang, itu juga bisa. Dan yang terakhir adalah di masa tuanya nanti bisa mengalami penyakit degeneratif seperti orang tua alami. Penyakit degeneratif itu contohnya seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes mellitus, atau penyakit yang orang tua alami lainnya ya gitu. Lebih mudah terkena penyakit seperti itulah secara nggak langsung jika anak dalam kondisi stunting seperti itu. Tapi kalau secara umum nih dokter, sebenarnya penyebabnya anak kok bisa kena stunting itu apa sih? Kan kadang orang tua, apalagi anak-anak orang tua muda zaman sekarang ya dokter ya, saya rasa sudah semakin cerdas
untuk menjaga kehamilan dan lain sebagainya. Kayak gitu tuh apakah bisa menjadi salah satu penyebab anak terkena stunting? Ya, benar banget Mbak Alni. Tadi jenengan bilang menjaga kehamilan. Jadi penyebabnya adalah karena tadi ada kenaikan berat badan yang tidak adekuat, makanya nutrisi sejak dalam hamil itu harus dijaga benar. Jadi nutrisi ibu hamil, multivitamin itu benar harus dijaga. Kemudian ketika anak lahir usia 0 hari sampai usia 2 tahun periode emas perkembangan otak, itu kita harus kawal terus kenaikan berat badannya supaya tidak jatuh pada kondisi stunting. Kalau berat badannya naik terus tiap bulan, timbangannya tingginya juga naik, alhamdulillah nantinya anaknya nggak jatuh pada kondisi stunting. Tapi kalau ketika stagnan atau tambah turun, nah itu harus diwaspadai. Harus diwaspadai ya. Berarti usia krisisnya adalah usia 0 sampai 2 tahun. Betul. Usia 0 sampai 2 tahun. Ya. Setelah itu bisa misalkan saat 0 sampai 2 tahun anakku kok masih pendek ini. Apakah itu juga dikatakan stunting atau bagaimana, ya, dokter? Benar. Jadi gini, diagnosa stunting itu memang pada dasarnya tidak ada batasan umur ya. Umur 5 tahun masih bisa kita bilang dia stunting. Tapi stunting ini bisa dicegah. Dicegahnya di mana? Di periode emas. Jadi di periode emas itu 0 sampai 2 tahun. Baik. Kalau ternyata tidak bisa dicegah di usia 0 sampai 2 tahun, baru ketahuannya setelah usia 2 tahun, ini akan susah untuk kembali seperti berat badan normal atau idealnya. Bisa, mungkin akan tertatih-tatih, ataupun nanti butuh waktu lama untuk bisa kembali ke berat badan normal. Jadi itu. Berarti ini secara bisa saya gambarkan bahwa masa-masa emas ini adalah masa-masa orang tua harus benar-benar fokus kepada tumbuh kembang anak. Iya. Meskipun seterusnya juga tetap, cuman maksudnya untuk terutama terkait dengan stunting itu sendiri. Iya, tapi betul. ada usia krisis nggak sih dokter? Maksudnya usia perkiraan yang paling mendekati umur 1 sampai 2 deh yang paling mendekati anak-anak ini bisa terindikasi stunting. Kayak gitu ada nggak? 0 sampai 2 tahun itu. Oh, udah pokoknya range usia segitu berarti ya. Baik, untuk stunting ini kan kekurangan gizi tadi, dokter. Betul. Ini kekurangan gizi yang seperti apa ini, dokter? Jadi gangguan gizi kronik lebih tepatnya adalah karena nutrisinya, asupannya, nutrisinya ini tidak adekuat. Jadi bukan karena gizi buruk atau gizi kurang itu tadi. Jadi mungkin anaknya mau makan, makanya mau. Cuman komposisi, jumlah, ataupun jenisnya makanannya yang diberikan orang tua ke anak itu tidak cukup adekuat sehingga berat badannya tidak cukup naik seperti itu. Banyak orang atau orang tua, ibu yang merasa bahwa kok anak saya bisa stunting padahal ini sudah diberikan makanannya, saya ngasih makan lahap ini. Dan setelah kita tanya ternyata lauknya apa aja yang diberikan, sayur, protein hewaninya kurang. Nah, itu yang biasanya banyak dialami para orang tua. Makanya memang ya itu tadi karena usia emas ya, Iya, jadi betul. harus betul-betul dipahami apa sih kebutuhan anak di usia ini gitu, terutama terkait dengan makanannya. Tapi kalau ASI itu juga pengaruh nggak sih dokter sebenarnya? Kekurangan ASI atau apa kayak gitu juga pengaruh di stunting nggak sih? ASI itu tergantung komitmen orang tua di awal. ASI memang baik, paling baik ya. ASI itu nutrisi paling baik untuk bayi baru lahir, yang paling tepat. Nah, orang tua kalau sudah komitmen dari awal bahwa dia mau mengasihi, memberikan ASI, jadi harus fight dalam artian apapun permasalahan yang terjadi selanjutnya, misalkan ASInya nggak cukup banyak, sedikit, atau anaknya nggak bisa nyusu. Nah, orang tua kan harus mencari solusi bagaimana ASInya keluar. Jangan langsung patah semangat, akhirnya beralih ke susu formula. Ya, itu tergantung sih. Memang ASI yang paling baik. Gitu. Tapi tidak terlalu berpengaruh sebenarnya, lebih ke pola makan berarti ya. ASI juga berpengaruh untuk usia 0 sampai 6 bulan ya, karena dia kan belum makan. Jadi ketika MPASI sudah makan, nah itu pola makannya yang harus lebih diatur berarti. Baik. Nah, tadi kan sempat dibilang bahwa stunting itu dipengaruhi oleh berat badan ya, dokter ya. Dan tinggi badan. Dan tinggi badan. Itu kalau misalkan di usia itu posyandu itu diadakan setiap bulan ya, dokter ya? Betul. Setiap bulan. Tapi kalau misalkan berat badan anak ataupun tinggi badan anak itu stagnan mungkin 3 sampai 5 bulan gitu di masa posyandu itu, apakah itu bisa dikatakan stunting? Nah, itu sudah 3 sampai 5 bulan sudah bisa kayak kalau nanti kita plot
di kurva, kemudian kita simpulkan bahwa masuk stunting atau enggak, kan ada kriteria sendiri untuk stunting. Ada usia berat, ada usia tinggi. Kalau dikatakan stunting, usia beratnya kurang dari usia tingginya dia dan kurang dari usia dia sebenarnya. Itu kriteria stunting berdasarkan kurva. Nah, kalau sudah sampai 3-5 bulan kan terlalu lama. Jadi sekarang di Posyandu maupun di Puskesmas itu 2 kali penimbangan berat badannya tidak naik adekuat ataupun stagnan atau bahkan turun, itu harus mendapat intervensi lebih lanjut dari dokter puskesmasnya. Gitu. Luar biasa, itu berarti salah satu upaya untuk mencegah yang namanya stunting. Iya betul, sebelum berlarut-larut ya. Nah, tadi kok ngomongnya 3-5 bulan jauh juga ya. Seolah-olah ibu-ibu di Posyandu tidak melakukan apa-apa begitu. Baiklah, jadi ada waktunya paling tidak sudah 2 kali penimbangan, tapi tidak ada perubahan, justru malah turun, itu yang harus diwaspadai. Benar. Tapi kalau untuk sejauh ini dokter, orang-orang tua di rumah ini sudah paham atau belum sih sebenarnya untuk urusan stunting? Ya, kalau saya lihat beberapa pasien ini sebagian memang ada yang sudah paham ya. Karena kan program stunting di Madiun ini yang di kota ini udah lumayan lumayan banyak ya, mulai dari warung stunting, ibu hamil dikasih ada bantuan makanan, itu, kemudian anak-anaknya juga di puskesmas dikasih bantuan susu khususnya, kemudian ikut ada program ini, ada dokter spesialis yang di salah satu puskesmasnya digilir, ada spesialis obgyn, ada spesialis anak setiap beberapa bulan sekali mengisi di salah satu puskesmas untuk men-screening atau menilai anak-anak yang dinilai stunting oleh pihak puskesmas sendiri. Itu sudah cukup bagus, berarti sudah banyak yang paham dan tahu ya orang tua ini. Tapi ada beberapa juga yang datang, mereka yang masih kaget, terkejut, loh kok dibilang stunting ya dok ya anak saya, masih denialnya seperti itu. Iya sih, karena pasti mereka merasa bahwa sudah mengupayakan segala cara supaya anak tidak terkena stunting, tapi ternyata beda lagi hitungannya kalau sudah masuk ke medis, kan begitu ya dokter ya. Baiklah, luar biasa penjelasannya. Nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya dokter. Jadi untuk pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu. Masih bersama saya tentu saja Agni dan juga Dr. Iin dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kali ini kita membahas tema sangat keren kalau buat saya ya, yaitu bayi stunting dan juga tanda kegawatan yang tidak terlihat, tanda kegawatan pada anak yang tidak terlihat. Tapi sebelum itu saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik, di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tapi selain berfokus pada klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, klinik pernafasan, dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka setiap hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, langsung saja kita lanjutkan ngobrol-ngobrol seru soal bayi stunting bersama Dr. Iin. Beliau ini dokter spesialis anak, jadi mungkin kalau pemirsa yang ada di rumah, anak-anaknya ada gangguan macam-macam lah, pokoknya spesialis anak aja. Langsung datang ke Rumah Sakit Paru bertemu dengan Dr. Iin ya. Rumah Sakit Paru Manguharjo. Baik, Dr. Iin, tadi sudah panjang lebar Dr. Iin jelaskan apa itu stunting dan lain sebagainya. Tapi saya mau tanya lebih detail dokter, apakah ketika balita itu dikatakan kondisi badannya pendek, itu sudah pasti stunting? Nah ini, jadi pendek itu belum tentu stunting, tapi stunting itu pasti pendek. Jadi definisi, definisi di awal tadi kan stunting dia pendek secara kurva dengan adanya gangguan gizi kronis ya. Jadi kalau disimpulkan memang stunting itu pasti pendek, tapi pendek itu belum tentu stunting. Kenapa? Karena pendek bisa jadi karena penyebab yang lain, mungkin orang tuanya pendek juga, jadi familial. Genetik ya, familial dari pendeknya. Kemudian atau karena penyebab yang lain, misalnya kayak di ucok baba gitu kan juga pendek, ya itu kan karena ada posturnya segmen atas
tubuhnya sama segmen bawahnya nggak sama panjangnya. Oke. Atau karena ini juga penyebabnya karena lain, gangguan hormon, Oke. tiroid itu juga bisa. Makanya pendek selain stunting juga ada penyebabnya lainnya. Oke. Stunting sudah pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting. Iya. Dicatat ya pemirsa ya. Itu artinya ketika Anda pemirsa yang ada di rumah punya balita yang kok kelihatannya pendek, jangan langsung insecure bahwa itu stunting. Iya, Begitu betul. ya dokter ya. Lebih baik langsung dibawa ke dokter Iin untuk diperiksa. Baik, tapi tadi sudah disampaikan kondisi stunting yang pendek karena kondisi tertentu dan juga karena stunting. Ini untuk membedakannya gimana ya dokter ya? Yang membedakannya harus di-plotting di kurvanya dulu, terus kemudian kalau memang pendek karena orang tua, karena genetik, jadi nanti kita bisa ukur tinggi potensi genetiknya. Jadi dari tingginya ibu sama tingginya ayah kita bisa hitung, nanti kita plot berapa sih tinggi potensi genetik yang bisa dicapai anak ini nantinya itu. Kemudian kalau pendek karena gangguan hormon, berarti kan kita harus ngecekkan hormon tiroidnya untuk mengetahui apakah masalah di hormon tiroidnya. Oke. Kalau pendek kayak ucuk baba itu tadi yang karena ini ya segmen atas bawah tubuh sama segmen bawahnya beda panjangnya, Betul. jelas sudah terlihat ya. Iya. Jadi dia dari pinggul ke bawah itu juga jauh lebih pendek daripada pinggul ke Ke atasnya. atas. Oke. Intinya kalau ngecek langsung ke tenaga medis saja lah Iya. pemirsa ya. Karena kita tidak akan bisa mendeteksi secara pribadi, Iya. mendeteksi dini tidak Betul. bisa. Jadi alangkah lebih baiknya terutama mungkin untuk orang tua juga harus aware ketika ada posyandu, ya udah ayo berangkat posyandu, waktunya anak periksa posyandu ya diperiksain kayak gitu-gitu. Jangan males-malesan orang tua ya. Tapi kalau misalkan ini itu tadi untuk perbedaannya. Iya. Untuk yang mungkin bisa dikhawatirkan untuk orang tua yang ada di rumah. Tapi apa sih sebenarnya yang terjadi pada tubuh anak jika mengalami kondisi stunting? Ada yang paling kelihatan nggak sih dokter selain bentuk tubuh ya itu tadi? Oke, jadi perbedaan atau yang terjadi pada tubuh anak ketika anak itu mengalami stunting secara kasat mata kita nggak bisa lihat. Yang dari dampak itu tadi yang bisa kita lihat adalah penurunan dari massa otot. Jadi kalau misalkan dia makannya banyak, ya tapi tetap kurus, nah, stunting itu kan penyebabnya ada dua hal secara garis besar. Oke. Asupan nutrisinya yang tidak adekuat, atau karena ada penyakit kronis yang membuat dia harus memang asupan nutrisinya lebih banyak dari yang biasanya. Ya penyakit kronis ini yang menggorogoti nutrisi yang dia makan. Makanya dia makan banyak tapi massa ototnya atau massa tubuhnya kok masih kecil. Nah, makanya harus dicari penyakit apa ini yang dialami. Jadi itu. Jadi beberapa kasus yang paling banyak ya TBC ya. TBC pada anak itu paling banyak sebagai penyebab penyakit kronis. Yang lainnya bisa kayak diare, penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi ya, kayak diare, campak, terus kemudian pertusis, atau pneumonia, itu bisa. Ataupun penyakit kronis lain yang bukan dari penyakit infeksi, jantung bawaan, atau gagal ginjal, atau bahkan prematur, jadi dulunya dia prematur, nah itu juga bisa. Baik dokter, wah luar biasa. Ya itu tadi loh pemirsa, jangan dideteksi dini di rumah, nggak bisa. Iya betul. Udah bawa ke tenaga medis aja, ke dokter yang ahlinya saja, biar kita tahu bagaimana penanganan terhadap anak ini, begitu ya. Iya benar. Wah. Jadi fungsinya posyandu ya itu. Iya, fungsinya posyandu ya seperti itu. Tapi kadang kan ada ya orang tua yang alah besok aja lah kayak gitu-gitu, bulan depan aja kayak gitu-gitu. Iya. Padahal ternyata kalau bisa dikatakan setiap bulan itu kan harusnya ada perubahan ya dokter ya, baik itu berat ataupun tingginya anak. Terutama di kondisi balita lah, 0 sampai 5 tahun itu, 0 sampai 2 tahun itu tadi. Kan begitu ya dokter ya. Betul. Kalau misalnya nggak ada perubahan, nah ini nih yang harus diwaspadai kan begitu. Iya. Tapi kemudian bagaimana kalau misalkan orang tua itu terlambat tahu kalau anaknya stunting dokter, gimana ini? Kalau terlambat tahu, sebisa mungkin kita kan sebagai dokter akan berusaha. Tapi balik yang tadi ya, periode emas yang bisa kita cegah itu di 2 tahun pertama. Jadi di 2 tahun pertama itu yang harus kita kejar
kekurangannya apa, penyebab permasalahannya apa, apakah memang nutrisi yang diberikan itu tidak cukup, ataupun ada penyakit kronis tertentu yang ada di anaknya sehingga membuat dia jatuh pada kondisi stunting. Itu yang harus kita cari tahu. Kalau bisa mencari tahu dan mengatasinya, insya Allah di 2 tahun pertama itu bisa kekejar. Tapi kalau di atas 2 tahun sudah ketahuannya terlambat di atas 2 tahun, mungkin bisa mengejar tertati-tati atau bahkan tidak bisa sama sekali. Nah, itu ada beberapa kemungkinan, ada 2 kemungkinan ya, bisa kekejar sama bisa enggak. Pokoknya intinya di 0 sampai 2 tahun itu tadi yang paling beresiko istilahnya. Aduh. Jadi ibu itu berat pemirsa. Nggak boleh sembarangan. Bapak di rumah juga gitu, nggak boleh sembarangan sama ibu yang ada di rumah ya. Kadang kan mungkin kembali lagi ke faktor gizi itu tadi dokter. Biasanya kan terutama di usia-usia anak yang empati ya dokter ya, mengenalkan makanan kepada anak. Ada nih orang tua yang kayak istilahnya dikasih makanan yang enak-enak terus gitu, tapi nanti pas anaknya bingung, nggak mau makan gitu, bingung, akhirnya dikasih makanan seadanya. Kayak gitu gimana dokter? Bisa jadi pengaruh juga nggak sih sebenarnya? Bisa jadi, Jadi memang awal MPASI pada anak usia 6 bulan itu kita harus memberikan nutrisi dengan komposisi gizi yang seimbang. Jangan menu tunggal atau yang dulu pernah ada yang paling banyak di orang tua itu menu 4 bintang atau apalah yang dulu ya istilahnya ya istilahnya. Jadi harus menunya gizinya lengkap, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, serat ya, serat bisa dari sayuran, sedikit sebagai pengenalan. Jadi itu multivitamin, nah itu juga harus dipenuhi. Multivitaminnya bisa dari sayuran itu tadi juga. Variasinya ya, sebenarnya banyak sebenarnya, tinggal bagaimana kembali ke orang tuanya. Pokoknya nggak usah terlalu jor-joran kalau kata orang Jawa ya, nggak usah jor-joran di awal tapi nanti bingung pas anaknya nggak mau makan, akhirnya dikasih seadanya. Baik, nanti akan kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya dokter terkait bahaya stunting dan tanda kegawatan pada anak yang tidak terlihat. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, membahas bahaya stunting dan tanda kegawatan pada anak yang tidak terlihat. Bersama Dr. Iin yang masih di studio Sakti TV tentu saja. Baik dokter, sudah banyak tadi pembahasan yang kita sampaikan untuk pemirsa yang ada di rumah tadi ya, terutama terkait dengan stunting. Tapi saya mau tanya dokter, anak stunting kalau misalnya sudah terindikasi stunting nih, berarti kan tadi belum tentu bisa kembali normal berarti ya? Ya, kalau terindikasinya di atas 2 tahun. Kalau terindikasi di atas 2 tahun belum tentu bisa kembali normal. Tadi ada 2 kemungkinan itu tadi ya dokter ya? Bisa enggak, bisa iya. Bisa enggak, bisa iya. Tergantung bagaimana nanti ketika penanganan dan juga respon dari si anak itu sendiri ya dokter ya. Tapi kalau untuk di Rumah Sakit Paru Manguharjo sendiri, selama dokter bertugas dan mungkin menangani, apakah ada cukup banyak anak yang terindikasi stunting di Kota Madiun? Lumayan ini berapa? Lumayan banyak. Sampai 100 anak ke atas atau bagaimana? Kalau dikumpulkan di rumah sakit sendiri, saya belum mengumpulkan data secara total menyeluruh ya. Tapi kalau dari setiap hari mungkin ada 1 atau 2 yang datang dengan stunting setiap hari. Jadi kalau di total saya belum bisa mengkalkulasi pastinya berapa. Secara hariannya kurang lebih 1 atau 2 anak. Tapi udah kondisi ibaratnya kasep atau belum sih dokter? Nah, kebanyakan ini mereka adalah ada kaitannya dengan penyakit kronis yang tadi sebenarnya TBC yang paling banyak yang saya dapatin. Jadi ada anak yang datang karena berat badannya seret naiknya. Berat badannya enggak naik-naik dok nih. Tapi setelah saya tanya di rumah ada yang ini enggak sakit TBC atau tetangganya kayak gitu. Ada ternyata. Nah, anaknya pernah ada gejala seperti ini, gejala TB itu kan yang ada batuk 2 minggu, panas 2 minggu gitu ya, atau lemah letih lesu 2 minggu. Ternyata salah satunya ada pernah batuk. Nah, makanya dari situ kita walk up ke arah TBC-nya, ketemu TBC, makanya stuntingnya bisa karena TBC. Dan alhamdulillah beberapa kasus
kalau penyakit kronisnya teratasi ya, biasanya sudah sembuh, atau penyakit yang kronis yang lain teratasi, berat badannya ikut naik. Oke. Ikut naik. Meskipun belum sampai, ada yang belum sampai target, tapi alhamdulillahnya bisa naik. Gitu. Bisa naik, artinya ada perubahan. Ya, ada perubahan. Jadi itu. Oke, dengan kondisi penyakit kronisnya sudah sembuh itu tadi, akhirnya ada perubahan. Cuman ya saya agak takut juga ya ketika anak-anak sudah memiliki penyakit kronis, entah itu dari keluarga ataupun dari tetangga, begitu agak menakutkan juga ya berarti dokter ya. Makanya anak-anak harus dijaga ketat pemirsa. Aduh, yang punya anak di rumah. Tapi untuk cara mencegahnya sendiri, ini bagaimana kira-kira, apa yang harus dilakukan sebagai mungkin calon orang tua kah, atau mungkin yang sekarang sudah mempunyai anak usia 0 sampai 2 tahun itu tadi? Ya, cara mencegahnya sebagai orang tua harus persiapkan nutrisi untuk anaknya secara maksimal. Kalau memang ASI eksklusif, berarti ya harus fokus memberi ASI. Jadi bagaimana apapun nantinya permasalahan yang timbul ketika memberi ASI, tetap mencari solusi, jangan berpindah kayak yang lain. Kalaupun nanti harus berpindah ke susu khusus ya, nanti misalkan kalau ternyata ada disinyalir alergi susu sapi atau apapun, atas anjuran dokter bisa dilakukan konsultasi dulu baru pindah ke susu khusus. Kemudian pada periode MPASI usia 6 bulan mungkin diberikan menu yang memang komposisinya harus lengkap. Jadi harus dikawal itu. Pertumbuhan dan perkembangannya sejak usia dini harus dikawal sama orang tua. Itu kalau anaknya sudah lahir. Ya, betul. Nah, kalau belum lahir. Persiapan, kalau yang mau persiapan nih dokter. Ya, kalau ibu hamil ya, atau yang calon mau hamil, jadi nutrisinya, kebutuhan nutrisi harus cukup, multivitaminnya, jangan merokok, jangan minum alkohol ya, makanan yang bergizi, jangan junk food ya terlalu banyak. Terus kemudian ketika hamil minum suplemen juga, konsultasi dengan dokter kandungan, kira-kira suplemen yang cocok apa untuk ibu hamilnya. Kemudian periksa kandungan rutin ke dokter kandungan untuk mengetahui kondisi janin, dan jangan lupa untuk persiapan kelahirannya juga harus diperhitungkan. Nanti misalkan lahirnya mau ASI eksklusif atau enggak. Kalau memang ASI eksklusif sejak usia kehamilan trimester 3 atau usia 6 bulan itu sudah bisa dipersiapkan untuk ASI. Ya, nanti bisa persiapan ASI sejak dini. Untuk urusan ASI nanti dengan dokter yang lain. Itu nanti akan lebih detail bisa ditanyakan dengan dokter lainnya di Rumah Sakit Paru Mangkuharjo. Tapi itu sudah cukup dokter seperti itu untuk cara mencegahnya? Iya, betul. Oke, intinya kembali lagi ke pola hidup, pola makan, nutrisi dan lain sebagainya. Kembali lagi ke kita sebagai calon orang tua ataupun orang tua, karena anak kan juga nggak ngerti ya dokter ya. Bener. Anak kan cuma nerima jadi aja pokoknya. Ikut orang tuanya. Iya, kan tugas rumah untuk orang tuanya. Tapi dokter, saya juga keinget lagi nih pertanyaannya tiba-tiba muncul lagi. Ini kalau saya sering dengar bahwa kadang ya guyonan ibu-ibu ya biasa. Namanya anak-anak itu meskipun dia makannya banyak tapi nggak naik-naik berat badannya, itu katanya tuh cacingan. Emang ada korelasinya ya dokter ya? Atau ya itu tadi, atau udah pasti nih stunting atau gimana itu kira-kira? Ya, memang cacingan itu ada gejalanya sendiri ya. Kalau memang anaknya perutnya tambah buncit, tambah gede, dan disinyalir di fesesnya itu memang keluar cacing, ya kemungkinan kalau diperiksakan ke dokter ya memang benar itu cacing, fesesnya diperiksakan ya. Jadi itu bisa jadi juga karena salah satunya itu. Nah, tapi pemerintah sendiri untuk mencegah cacingan kan sudah di Posyandu Puskesmas setiap 6 bulan dapat pencegahan obat cacing. Jadi itu. Jadi yang patut diwaspadai sekarang adalah stunting, bukan cacing. Sama-sama ingnya belakangnya ya. Soalnya sama-sama urusannya dengan berat badan kan ya dokter ya. Betul. Kadang orang tua mungkin karena belum paham begitu. Tapi kalau masyarakat Kota Madiun saya rasa sudah cerdas semua kok. Tapi untuk kasus sendiri di Kota Madiun kalau dari Rumah Sakit Paru tidak terlalu banyak sebenarnya. Ada tapi yang nggak banyak-banyak banget gitu, bisa dikatakan seperti itu ya dokter ya. Iya. Dan penanganannya pun juga kemudian nggak ada yang terlalu terlambat, tapi bisa dikatakan lekas ditangani juga. Iya. Oke, luar biasa.
luar biasa sekali. Baik, untuk tapi dokter mungkin ada informasi bagaimana kondisi anak stunting di Kota Madiun itu sendiri, banyak atau tidak, atau mungkin angkanya sudah berapa begitu kira-kira? Kalau yang terbaru saya belum tahu pasti, tapi yang sejak awal pencanangan program stunting di Kota Madiun itu waktu dikumpulkan oleh Dinas Kesehatan Kota ya. Jadi di Madiun itu sudah turun dari sebelumnya 12,4%, 2 digit ke 1 digit 9,7%. Oke, luar biasa. Jadi tugasnya tinggal menurunkan lebih kecil lagi begini ya. Tapi Jadi ada gitu. kemungkinan untuk sampai 0% gitu nggak sih dokter? Insya Allah kita berharapnya seperti itu ya. Iya sih, ya namanya tetap karena berpengaruh untuk masa yang akan datang Iya, itu tadi ya benar. dokter ya. Paling tidak meskipun ya semoga saja tetap bisa 0%, tapi paling tidak bisa turun lebih lagi. Iya, betul. Tapi dengan upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun saat ini, pasti bisa turun ya dokter ya? Insya Allah, kan harapannya memang turun, Menurun. targetnya Betul, turun. untuk menekan juga ya dokter ya. Baik, nanti akan kita lanjutnya di segmen terakhir oke. dokter, bagaimana topik pembahasan seputar bahaya stunting dan juga tanda kegawatan pada anak yang tidak terlihat. Jadi untuk pemirsa yang di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa yang masih menyaksikan program Sehat Selalu, masih membahas tema seputar bahaya stunting dan tanda kegawatan pada anak yang tidak terlihat. Sudah di segmen terakhir, pastinya informasinya semoga nanti akan bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit informasi tambahan untuk pemirsa bahwa ternyata Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur ini memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya memiliki klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Oke, sudah di segmen terakhir. Masih bersama Dr. Iin tentu saja. Tadi sudah banyak sekali informasi yang disampaikan dan juga ada tips untuk cara mencegah secara medis ya pemirsa ya. Tapi tetap kembali lagi ke orang tua masing-masing. Nah, ini mungkin yang pentingnya sesuai temanya kita, bahaya stunting itu tadi. Bahaya stunting itu apa dokter? Ya, jadi ada istilah stunting in silent emergency ya. Jadi memang dia kegawatan yang tidak terlihat ya, yang karena silent. Jadi bahayanya kalau dibiarkan terus-menerus dan penyebabnya bahwa si anak mengalami penyakit kronis tertentu ya bisa berdampak kematian karena penyakitnya itu bahayanya. Itu yang pertama. Kalau ternyata dia penyebabnya karena asupan nutrisi yang tidak adekuat, ya bahayanya adalah anak itu sering sakit, mudah mengalami rentan sakit-sakit yang dialami oleh anak-anak lain, mudah tertular penyakit-penyakit yang bisa menular itu juga. Luar biasa, artinya ya itu tadi karena silent emergency ya, betul. deteksinya itu nggak bisa sembarangan, harus benar-benar dengan tenaga medis yang berpengalaman, dengan dokter spesialisnya terutama. Tapi kalau untuk penanganan anak stunting di Rumah Sakit Paru Manguharjo itu seperti apa ya kira-kira dokter? Di Rumah Sakit Paru Manguharjo sendiri kita untuk menangani stunting setelah kita screening di dokter anak, kita kolaborasi dengan pihak gizi. Di klinik gizi nanti akan dijelaskan bagaimana menu MPASI atau makanan untuk anak, ataupun kalau masih menyusui ASI eksklusif akan dicari solusi atau permasalahan apa yang membuat anaknya ini kok berat badannya tidak naik adekuat selama menyusui. Mungkin perlekatan putingnya dengan si adiknya ini, si bayinya ini kurang pas atau karena yang lain. Jadi itu. Terus kemudian yang kedua adalah untuk menangani penyakit kronis sendiri ya kita harus tangani sampai benar-benar tuntas penyakit kronisnya. Jadi kalau di Rumah Sakit Paru Manguharjo seperti itu. Kurang lebih penanganannya seperti itu. Iya. Tapi ya semoga saja dengan adanya informasi yang sudah diberikan kepada pemirsa hari ini
masyarakat, orang tua terutama ibu dan juga ayahnya lebih aware lagi Iya, terhadap betul. kondisi anaknya. Jadi kalau memang sudah ada yang tidak beres, mungkin berat badan kok stagnan selama 2 kali penimbangan, tingginya juga tidak nambah, malah justru berat badannya turun. Iya. Oke, langsung dibawa ke dokter Iin saja. Tapi ini karena sudah di segmen terakhir, dokter, Iya, mungkin adakah yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, mungkin terkait stunting sendiri atau mungkin pelayanan di dokter spesialis anak di Rumah Sakit Paru? Silahkan. Oke, jadi terkait dengan stunting, saya berpesan kepada para orang tua di rumah bahwa kebutuhan nutrisi anak mulai dari lahir sampai usia berapapun ya nantinya supaya tidak jatuh pada kondisi stunting harus terpenuhi dengan baik. Baik dari segi komposisi, jenis, jumlahnya. Apabila ada 2 kali penimbangan di posyandu tidak mengalami kenaikan yang signifikan, bisa segera konsultasi ke dokter terdekat. Jadi itu. Kemudian untuk pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo, mungkin kalau misalkan di dokter vaskes pertama tidak bisa menangani atau mereka sudah menangani tapi tidak ada perbaikan secara pasti, mungkin bisa dirujuk atau dilakukan perujukan konsultasi lebih lanjut ke dokter anak yang terdekat dengan vaskesnya juga. Iya, artinya pokoknya bagaimanapun orang tua harus lebih aware, harus lebih Iya. khawatir dengan kondisi anak, terutama di usia-usia emas yaitu 0 sampai 2 tahun dan juga 2 tahun sampai 5 tahun itu juga tetap usia Iya, emas ya, usia dokter. balita. Usia balita itu pokoknya harus tetap diwaspadai lah apapun yang terjadi kepada anak. Baik, dokter, terima kasih banyak sama-sama. untuk kesempatannya sharing dengan pemirsa, dengan saya, dengan saya dan juga dengan pemirsa yang ada di rumah terkait dengan bahaya stunting. Luar biasa. Semoga informasinya bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Jangan ragu, jangan malu, jangan males untuk ikut program posyandu setiap bulannya Ya, di daerah betul. masing-masing. Kalau di kota sendiri itu setiap bulan di di kelurahan atau kecamatan seperti itu, dokter? Biasanya terpusat di salah satu rumahnya kader Oke. ataupun di kelurahannya, kantor desa biasanya. Oke. Sekarang pun juga kader posyandu juga lebih aktif juga ya, dokter ya, untuk kita bersama-sama tekan angka stunting di Kota Madiun ya. Kita tekan angkanya sampai 0%. Tentu kalau Bismillah ya. bismillah. Meskipun kita mungkin bukan sebagai, kita masih masyarakat biasa, tapi tentu saja kita ingin mendukung program ini karena fungsinya kan nanti untuk jangka panjang itu tadi. Iya, benar. Seperti itu ya, dokter ya. Sekali lagi terima kasih untuk dokter Iin. Iya, sama-sama, sudah Mbak Agni. hadir di Studio Sakti TV. Semoga tidak bosan. Sampai ketemu lagi di Sehat Selalu berikutnya. Iya, terima Dan kasih. untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas. Pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.